Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kondisi pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, ya, sehat selalu kita ya, mudah-mudahan ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan topik perkuliahan yang sangat menarik sekali ya, seperti yang saudara-saudara lihat sekalian. Tetapi sebelum kita memulai ini, kita bawa dulu di dalam doa. Mungkin ada salah seorang dari antara kita untuk membawa di dalam doa. Saya, Bu, akan pimpin doa, Bu. Ya, baiklah, adik Jenny. Ya. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Saya akan membawa dalam doa Kristen Protestan. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, oke, terima kasih adik Jenny atas doanya ya. Nah, baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dulu karena ada pepatah yang menyatakan tak kenal makanya tak sayang. Ya. Saya adalah peserta pekerti gelombang kedua yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu. Dalam mikro teaching ini, saya akan membawa topik tentang kegawat daruratan. Nah, di sini saya sudah melihat ya bahwasannya antusiasnya daripada adik-adik sekalian ya untuk mendapatkan transfer ilmu dari kegawat daruratan ini sangat antusias. Nah, apalagi ini ya saya lihat Ibu Jenny ya sangat semangat sekali pada pagi hari ini untuk mendengarkan kuliah saya hari ini. Oke, baiklah kita mulai materi kita ini. Nah, dari materi ini kira-kira siapa yang pernah mengalami atau menemukan kasus untuk proses daripada kasus kegawat daruratan ini? Kira-kira ada adik-adik sekalian? Saya pernah, Bu. Iya, adik Supida. Tapi bukan saya yang ini. Waktu itu saya naik Sudako. Pulang dari kampus mau ke rumah, di simpang kampus itu kelihatan ada yang tergeletak gitu. Tergeletak, ibu-ibu, tangannya ini, apa ini namanya, lunglai gitu. Seperti ada yang patah gitu. Jadi tergeletak dia, belum ada yang nolong. Seperti itu, Bu, pernah saya lihat. Ya, benar. Benar yang dikatakan adik Sufida tadi ya, bahwasannya kasus-kasus daripada emergensi tersebut, ya kegawat daruratan tersebut bisa saja dapat terjadi di mana-mana, ya. Apakah nanti kasus tersebut ya bisa terjadi pada lapangan terbuka, ya di jalan raya, apakah bisa saja terjadi pada keluarga kita sendiri, misalnya ya pada saat kita sedang lagi santai dengan keluarga, tiba-tiba ada saudara yang mengalami sesak napas, ya, ada mengalami pingsan, ataupun pada saat kita makan bersama dengan teman-teman kita, ya, tiba-tiba teman kita atau orang lain kita lihat dalam keadaan tersedak. Nah, inilah yang disebut dengan kegawat daruratan. Nah, masalah yang kita hadapi ketika kita melihat atau menemukan kasus kegawat daruratan ini, ya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Apalagi itu keluarga kita sendiri, ya. Misalnya ya, kita pada saat kita bangun pagi, ya, tiba-tiba kok tidak ada suara aktivitas di dalam kamarnya orang tua kita, gitu ya. Nah, saat kita melihat, ternyata kita lihat ya jauh-jauh ya dari kita ya orang tua kita sudah tidak sadarkan diri lagi. Nah, karena kita paniknya kita tidak tahu melakukan apa. Nah, akhirnya ya waktu yang tersita untuk ketidaktahuan kita itu akan menimbulkan efek untuk tahap selanjutnya nantinya ya. Nah, oleh karena itu ya di pembelajaran ini nantinya capaian pembelajaran yang harus adik-adik dapatkan adalah nanti ya adik-adik mampu menentukan penilaian awal pada kasus kegawat daruratan, baik trauma maupun non-trauma. Ya. Adik-adik mampu mengenali penyebab dan laksanakan di awal dan tahap lanjutan. Dan adik-adik nantinya mampu merencanakan
dan mengelola bagaimana tata laksana lanjut pada pasien kegawat daruratan. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita kembali ke slide ya. Di sini ada, kita lihat ya, istilah kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratan itu kenapa sih kok dimasukkan ke dalam materi ini? Nah, kegawat daruratan itu bukan milik hanya medis ya. Kegawat daruratan itu milik semua orang. Nah, seperti kita ketahui ya, sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan mengenai tentang BLS ya, Basic Life Support, tentang pijat jantung, yang mana semua kegawat daruratan itu untuk semua orang. Nah, kegawat daruratan itu nantinya terdiri daripada trauma dan non-trauma. Karena kegawat daruratan itu adalah masalah yang mengancam nyawa, yang diperlukan penanganan yang cepat, tepat, dan semua situasi tersebut harus diatasi dalam hitungan menit, bahkan detik. Oleh karena itu ada istilahnya namanya time saving is life saving. Waktu adalah menentukan hasil akhir kehidupan daripada penderita itu nantinya. Ya. Nah, kegawat darurat yang disebabkan kegawat daruratan itu tadinya kita bagikan atas trauma dan non-trauma ya. Yang disebutkan dengan kegawat daruratan yang trauma itu dapat kita lihat ya pada kasus-kasus kecelakaan ya. Misalnya dia mengalami cedera kepala ya, kita sebut dengan trauma kapitis, dia mengalami cedera abdomen ya, cedera pelvis ataupun cedera daripada rektogenital. Dan bisa saja cedera itu lebih dari satu organ. Nah, pada saat kita menemukan kasus yang non-trauma, kita dapat lihat seperti kasus-kasus dehidrasi berat. Nah, kira-kira adik-adik pernah mendengarkan istilah dehidrasi berat? Bagaimana adik Jandri pernah mendengar tentang dehidrasi berat? Apakah ini merupakan suatu masalah kegawat daruratan? Ya, ya benar sekali adik Jadri. Nah, di non-trauma kasus dehidrasi berat ini sering kita temukan ya pada kasus anak-anak balita, pada kasus orang tua yang mengalami suatu diabetes mellitus ya, di mana pada kasus-kasus ini awalnya kita merasa ini sepele, tetapi ketika nantinya dia sudah mulai kegawat daruratan ya, kita yang tadinya menganggap sepele ini menjadi beban bagi kita ya. Nah, begitu juga pada kasus dengan shock kardiogenik ya. Kira-kira di shock kardiogenik ini ada yang tahu siapa yang pernah mengalami atau melihat daripada kejadian daripada shock kardiogenik ini? Ada saudara atau pernah melihat dia? Nah, pada shock kardiogenik ini itu kita sebut dengan henti jantung yang kita katakan biasanya dengan istilah kok mati mendadak gitu ya. Nah, kok tiba-tiba mati mendadak. Ini adalah kasus yang sangat sering sekali terjadi pada beberapa tahun ini ya. Nah, begitu juga dengan serangan asma ya. Serangan asma ini juga banyak kita dapatkan pada kasus-kasus daripada kegawat daruratan. Nah, tetapi pada kasus kegawat daruratan ini sebenarnya kalau kita mengerti tahap-tahapnya ya, kita tidak akan sulit untuk mendeteksi ataupun memberikan langsung penanganannya. Nah, di dalam kasus kegawat daruratan ini ada konsep yang dikatakan konsep of initial assessment, di mana ya konsep ini memiliki 6 langkah untuk inisial dan sekaligus untuk melakukan resusitasinya ya. Salah satu yaitu langkah pertama adalah di primary survey ya. Nah, di primary survey ini disinilah tempat awal daripada kelangsungan hidup daripada si penderita. Nah, untuk melakukan initial assessment di RW ini perlu kita melakukan dengan ketelitian khusus ya. Nah, begitu juga di tahap kedua yaitu tahap resusitasi. Ya, pada tahap resusitasi ini kita akan menangani daripada apa permasalahan pada primary survey. Begitu juga pada tahap reevaluasi. Ya, nah selanjutnya pada tahap keempat kita kembali melakukan detail secondary survey.
Nah, begitu juga pada tahap kelima, yaitu melakukan reevaluasi kembali. Lalu di tahap keenam kita melakukan definitive care, ya. Nah, pada primary survey ya, seperti kita lihat ya pada slide saya ini ya, primary survey itu ada 3 permasalahan yang harus kita nilai, yaitu yang kita sebut jembatan keledainya itu adalah A, B, C. Ya, nah pada primary survey ini maka prioritas kita itu adalah di RW, ya, breathing, sirkulasi, di mana dikatakan di RW itu adalah kita melihat apakah pada kasus tersebut terjadi suatu proses henti napas atau terjadi suatu proses obstruksi jalan napas, ya. Kita lihat apakah ada sumbatan jalan napas atau tidak ada sumbatan jalan napas. Misalnya ya, ketika pasien itu kita temukan tidak sadar, ya, kita lihat dengan melakukan tegur sapa, Pak, Bu. Nah, ketika dia menjawab berarti pasien tersebut masih dalam keadaan sadar, ataupun ketika kita lihat bahwasannya pasien itu tidak bergerak, kita langsung melakukan look, listen, and feel. Ya, di mana look kita lihat apakah ada pergerakan napasnya, apakah di breathing kita dengar dulu suara napasnya ya, dan kita lihat apakah ada terasa denyut jantungnya ya. Nah, di RW inilah ya kita bisa melakukan nantinya manajemen terapi yang lain. Nah, salah satunya pada RW ini kita bisa nilai yaitu apakah di RW apakah ada tanda snoring, apakah ada tanda crowing ataupun tanda gargling. Ya, snoring dan crowing itu biasanya dapat kita temukan pada pasien-pasien dengan tanpa ada cairan. Sementara di gargling itu kita temukan nanti di jalan napas itu ada sesuatu cairan. Nah, begitu juga pada breathing ya. Di breathing ini terkadang kita sulit mendengarkan suara napas, apalagi kita ketahui kalau di breathing ini suatu masalah kegawat daruratan di jalan napas ya. Nah, tetapi indikatornya apa? Kita lihat apakah ada gerakan napas dan dengarkan suara napas. Nah, begitu juga pada sirkulasi ya. Di sirkulasi ini kita terlebih dahulu meraba jari pasien, apakah perfusinya dingin ya, kita lihat apakah jari-jari tangannya membiru ya. Baru ketika kita mendapatkan kedua hal tersebut, kita raba arteri karotisnya ya. Mungkin di sini saya bisa menampilkan videonya untuk primary survey ya. Kita perhatikan dengan jelas ya, Bu. Nah, di primary survey inilah kita lihat ya, pasien itu bagaimana RW-nya, bagaimana breathing-nya, dan langsung menentukan apakah pasien ini terdapat henti jantung. Nah, jika seseorang mengalami sumbatan jalan napas atau suara napasnya tidak terdengar dan ujung-ujung jarinya menjadi pucat, maka pasien tersebut kita nyatakan dalam keadaan kegawat daruratan. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, ya, kita melakukan resusitasi. Ya, nah di dalam resusitasi ini juga kita memiliki jembatan keledai sama di primary survey ya, airway, breathing, sirkulasi atau yang kita sebut dengan istilah ABC. Ya, nah di RW ini apa yang bisa kita lakukan? Yaitu pada saat kita menemukan pasien dengan obstruksi jalan napas, kita bisa melakukan dengan 3 metode. Nah, apa yang membedakan 3 metode ini? Nah, pada 3 metode ini perlu kita perhatikan bahwasannya pada triple airway maneuver ini untuk kasus-kasus yang non-trauma kita bisa melakukan chin lift dan head tilt. Nah, pada kasus trauma kita tetap mempertahankan patensi jalan napas atau C-spine ya. Kita harus melakukan teknik jauh thrust. Nah, di sini bisa kita lihat ya dalam video ini manajemen daripada RW-nya. Nah, ini kita melakukan chin lift untuk pasien-pasien yang non trauma dengan cara tangan diletakkan di atas
kepala, lalu tangan satu lagi dengan 2 jari mengangkat daripada dagu, di mana tujuannya untuk ya membebaskan pangkal lidah jatuh ke dalam trakea. Ya. Nah, resusitasi yang kedua yang kita lakukan adalah dengan memberi napas buatan. Ya, nah pada resusitasi yang kedua ini ya dulu dinyatakan pada asosiasi AHA ya ataupun pada ATLS ya kita bisa melakukan memberikan napas buatan seperti mouth to mouth, mouth to nose ya. Nah dengan keadaan pandemi ini kita nggak mungkin ya melakukan hal seperti itu. Kira-kira adik Jenny mau nggak kalau misalnya menemukan kasus melakukan resusitasi untuk nafas mouth to mouth? Nah, benar ya, kita tidak akan mungkin mau untuk melakukan itu, walaupun ya pasien tersebut dalam keadaan henti napas. Nah, apalagi dengan sekarang ya adanya suatu pandemi ya, kita sebelum melakukan menangani seorang penderita, kita harus melakukan safety kepada diri kita sendiri, ya. Nah, adik-adik lihat sekalian ya, bahwasannya proteksi diri saya untuk sebelum saya melakukan penanganan pada kasus teguran darurat lengkap safety saya, yaitu dengan cara saya memakai handscoon ya, memakai masker ya, memakai face shield ya. Untuk mengingatkan kita kembali bahwasannya di era pandemi ini ya, di zaman pandemi ini kita benar-benar proteksi diri kita sebelum kita menolong orang lain ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, teknik cara pemberian nafas yang kita bisa berikan yaitu dengan melakukan alat BVM yang kita sebut dengan back flight mask ya. Back flight mask ini ya biasanya dapat kita dapati di UGD ya ataupun di rumah sakit, karena di rumah kita nggak akan mungkin kita siapkan ini ya. Jadi ya. Nah, kita tentukan dulu ukurannya, baru kita tempelkan ke wajah si pasien, yaitu dengan menutupi hidung dan mulut, lalu kita memberikan napas buatan atau disebut dengan ventilasi buatan. Nah, kita lihat ya video ini ya. Nah, tangan yang satu memegang BVM, lalu tangan kiri melakukan triple airway maneuver, ya, mengangkat dagu untuk membebaskan jalan napas, dan kita memompa daripada backnya untuk memberikan tekanan positif pada paru-parunya, ya, pada dadanya. Nah, inilah resusitasi yang kita lakukan di breathing. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan resusitasi di sirkulasi. Nah, tahap ini yang terkadang kita agak sulit untuk menentukan, ya. Nah, pada orang awam itu ya biasanya tahap sirkulasi itu tidak dilakukan pemeriksaan arteri karotis, ya. Tetapi kita ya seorang medis nantinya yang membedakan kita dengan orang awam itu adalah pada saat kita melakukan penilaian pada arteri karotisnya. Ya, nah menurut AHA ya 2020 ya menyatakan ketika Anda menemukan pasien tidak sadar, Anda langsung memberikan pijat jantung, walaupun pasien itu masih bernapas tersengal-sengal, karena dikatakannya ya di situ bahwasannya pasien dengan keadaan kegawat daruratan sudah memiliki cadangan oksigen yang lemah, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya bagaimana kita melakukan teknik cara pijat jantung. Nah, dengan cara kita meletakkan kedua tangan kita di pertengahan toraks, ya, setantang antara papila mama, lalu menekan daripada dinding torak sedalam 4-5 cm, dan melakukan pijatan itu sebanyak 30 kali pijatan, dan setelah 30 kita langsung memberi napas buatan sebanyak 2 kali. Nah, teknik pijat jantung ini kita lakukan selama 2 menit sebelum kita merevaluasi kembali di primary survey-nya. Nah, tahap ketiga adalah reevaluasi. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian untuk melihat pemahaman adik-adik sekalian di tahap 1, 2, 3. Kira-kira ada yang kurang jelas, Dek? 1, 2, 3. Nah, kalau memang sudah jelas ya,
saya akan memberikan sedikit pertanyaan. Nah, ketika Anda menemukan pasien kegawat daruratan, nah, mana duluan yang Anda kerjakan? Resusitasi dulu, atau Anda melakukan primary survey dulu? Mulai survei dulu dong. Ya, benar. Berarti adik Andri sudah memahami ya proses pembelajaran kita ini untuk sampai tahap kedua ya. Nah, tahap ketiga ini yaitu merevaluasi ya. Yang kita lakukan adalah evaluasi pada primary survey dan manajemen daripada resusitasi kita. Nah, dari evaluasi ini apa yang kita kerjakan? Yaitu melihat kembali hasil dari penilaian dan penanganan sementara dari primary survey. Ya, tetap kita ingat ABC ya. Apakah jalan napasnya sudah bebas? Untuk melihat apakah jalan napasnya sudah bebas, ya kita mendengar look dengan teknik dengan look, listen and feel. Ya, mendengar suara napas, melihat dinding dadanya naik turun, ya, merasakan hembusan napas ya. Nah, pada tahap pada breathing ya, kita tetap juga look, listen and feel ya. A dan B itu dikerjakan secara bersamaan. Nah, pada tahap revaluasi di sirkulasi kita akan menilai ya denyut jantung daripada si pasien, yaitu kita letakkan kedua tangan kita pada leher untuk memeriksa apakah denyut arteri karotisnya teraba ya. Nah, jadi ketika ini sudah teratasi, maka langkah awal dari penanganan kasus kegawat daruratan ini sudah dapat kita selesaikan ya sebelum masuk kita ke secondary survey. Nah, tahap keempat yang kita harus lakukan adalah ya tahap detail secondary survey ya. Nah, detail secondary survey ini dilakukan mulai dari kepala sampai dengan kaki atau yang kita sebut dengan head to toe ya. Tahap ini dilakukan setelah primary survey secara komplit kita lakukan ya. Nah, mengapa penilaian secondary survey ini harus habis dilakukan harus setelah tahap 1, 2, 3 ya. Nah, karena kita tidak boleh melakukan secondary survey kalau tahap 1, 2, 3 itu tidak maksimum kita lakukan. Karena di secondary survey ini ya kita akan memiringkan si pasien untuk melihat apa yang menyebabkan permasalahan daripada kegawat daruratan tersebut. Nah, oleh karena itu ya di detail secondary survey ini dibagi atas dua kategori ya. Bagaimana kita mengevaluasi secara anatomi dan bagaimana kita evaluasi secara empel. Nah, saat kita melakukan anatomi pada kepala, dada, abdomen, pelvis, spine, dan ekstremitas, kita membutuhkan beberapa orang sebagai tim. Nah, karena pada secondary survey ini kita melihat bagian mana, organ mana yang menyebabkan pasien itu menjadi kegawat daruratan. Ya. Setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan dari head to toe, maka kita membutuhkan metode lock roll untuk memeriksa apakah kesemua daripada organ ini dalam batas aman. Nah, caranya ya bisa kita lihat pada lock roll metode ya. Tahap pertama kita membutuhkan minimal itu 4 orang. 4 orang itu ya dibutuhkan 1 sebagai tim leader, satu orang diletakkan di bagian toraks dan sebagiannya lagi di daerah pelvis dan 1 lagi di daerah ekstremitas. Nah, tujuan daripada lock roll ini apa? Ya, tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan patensi daripada spine ya atau cervical spine sehingga pada waktu kita melakukan pergerakan yang memiringkan ini dalam keadaan tetap termobilisasi. Setelah tahap ini selesai kita kerjakan, maka kita masuk ke tahap berikutnya yang lebih definitif ya, seperti kita mengevaluasi apakah penyebab daripada kegawat daruratan itu disebabkan karena suatu alergi ya. Nah, kita tanya ya, jika ada keluarganya kita tanya, adakah alergi pada pasien tersebut? Ya, seperti obat-obatan itu ya. Nah, pada medication kita bisa bertanya ya,
medikasi seperti obat-obat yang sering digunakan pada si korban. Misalnya ya, si korban sedang menjalani pengobatan hipertensi, ya, sedang menjalani pengobatan kencing manis sehingga dia menjadi shock metabolik, ya, atau si korban menggunakan dosis obat yang sangat berlebihan. Nah, setelah itu kita tanya, ya, apakah si korban ini, jika wanita, apakah si korban ini mengalami kehamilan, ya? Nah, selanjutnya pada last meal ini kita tanya obat-obatan atau makanan apa saja yang baru dikonsumsi si korban. Nah, pada event relating injury ini kita tanya dan harus berhati-hati ya, penyebab apa yang menyebabkan pasien tersebut menjadi kegawat daruratan, ya. Nah, setelah sampai di detail secondary survey ini, maka tahap selanjutnya ya kita mempersiapkan daripada si pasien tersebut untuk melakukan transportasi. Nah, sebelum melakukan transportasi kita reevaluasi kembali ya detail secondary survey ya. Misalnya ya kita tetap mengevaluasi kembali ya tulang cervicalis dan lehernya ya. Nah, pada saat kita memeriksa leher, periksa kembali apakah ada deformitas ya pada tulang leher, apakah ada deviasi pada trakea ya. Karena di sini adalah masalah yang sangat fatal apabila kita tidak menemukan adanya suatu kelainan ya. Nah, di sini kita tetap harus memperhatikan proteksi servikal yaitu imobilisasi segaris. Menjaga patensi jalan napas agar tetap terbuka ya. Nah, setelah masalah-masalah daripada primary survey resusitasi ya sudah siap, maka kita persiapkan untuk melakukan transportasi pada pasien tersebut ya. Nah, kira-kira adik-adik sekalian pernah nggak membawa saudara untuk pengobatan ke rumah sakit dalam keadaan misalnya sesak napas, misalnya nyeri abdomen? Kira-kira pernah nggak deh? Siapa di sini yang pernah mengalami peristiwa kegawat daruratan saudaranya dan membawa rujukan untuk ke rumah sakit? Saya dokter, seperti yang gimana? saya ceritakan tadi, ada kemarin itu pasien keluarga lah ya, orang tua, kami panggil nenek, dia tiba-tiba sesak nafas tengah malam. Memang sih dia katanya sudah kanker paru, dokter, cuman katanya malam itu setelah datang ke UGD katanya ada cairan, katanya dokter di paru-parunya. Ya, benar ya. Jadi pada saat kita melakukan transportasi kita harus melihat ya prinsip daripada transportasi yaitu pasien harus dalam keadaan stabil. Selama merujuk, pasien harus melakukan pelayanan optimal ya, ABC tetap kita pertahankan ya. Nah, begitu juga nantinya pada saat melakukan definitive care ini ya, penanganan pada definitive care sesuai dengan etiologi ataupun penyebab dari emergensi tersebut. Nah, di tahap ke-6 ini ya, ini melakukan terapi untuk terapi definitifnya ya, seperti shock kardiogenik ya, evaluasi jantung seperti intervensi jantung. Pada kasus trauma, penanganan bedah ya dengan kontrol perdedahan. Nah, oke, mungkin ini adalah slide terakhir saya dan selanjutnya saya untuk mengevaluasi pembelajaran kita ini saya akan memberikan soal. Nah, soal ini nanti bisa adik-adik sekalian jawab di kolom chat ya, dan jangan lama-lama untuk menjawabnya ya, karena ini adalah pertanyaan yang sangat dasar untuk penanganan awal daripada gawat darurat ya. Nah, kira-kira sudah deh jawabannya. Nah, oke, baiklah jika sudah ya. Di akhir daripada kuliah kita ini kata kunci yang harus kita dapatkan adalah Anda harus tahu nantinya tata laksana dengan prinsip ya initial assessment, primary survey, secondary survey, reevaluasi, secondary survey kembali, reevaluasi sampai dengan Anda melakukan definitif daripada terapi. Oke, sekian dan terima kasih.